Bapak dan Ibu Guru, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Yahoo! Pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tombirua, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak narasumber sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, dalam hal ini adalah Bapak Marius Telabanua SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta pegawai staf tata usaha, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan ini. Sebelum saya membacakan beberapa rangkaian acara yang kita laksanakan pada kesempatan ini, izinkan kami membacakan beberapa poin acara yang kita ikuti pada hari ini. Diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Tombirua. Dalam hal ini nanti disampaikan oleh Bapak Marius Telabanua sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Pertama, kata pengantar dari saya sendiri sebagai pembawa acara. Yang kedua, kata pembukaan ini nanti disampaikan oleh Bapak Marius Telabanua. Ketiga, kata sambutan ini disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tombirua. Keempat, penyampaian materi ini langsung disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9, dalam hal ini Bapak Marius Telabanua SPD. Dan yang kelima adalah kata penutup disampaikan oleh Bapak MS Nazara. Jadi Bapak Ibu, itulah beberapa rangkaian acara yang kita ikuti pada hari ini. Dan sekarang kita masuk pada acara pertama, kata pengantar, dianggap sudah selesai dan sedang berlangsung. Sekarang kita masuk pada acara kedua, kata pembukaan, yang disampaikan oleh Bapak Marius Telabanua SPD. Bapak disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yahoo! Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Kepala Laboratorium, Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Pembina Ekstrakurikuler, Bapak Pembina OSIS, dan seluruh Bapak dan Ibu Guru yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara pada hari ini. Tentunya seperti yang disampaikan oleh tadi pembawa acara, bahwasannya pada hari ini saya ingin berbagi kepada kita terkait dengan apa yang sudah saya pelajari sebagai calon guru penggerak selama beberapa bulan yang lalu, sehingga pada hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua demi kemajuan, demi kepentingan anak didik kita di SMP Negeri 1 Tombirua ke arah yang lebih baik menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Terima kasih kata pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Marius Telabanua SPD. Sekarang kita masuk pada rangkaian acara ketiga, kata sambutan, yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tombirua. Bapak disilakan. Ya, baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan kata sambutan, sambutlah salam kami dalam bahasa daerah kita, Yahoo! Sebagai umat beragama, kita wajib mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini
kita boleh berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh CGP kita, yaitu Bapak Marius Lemonua SPD. Pada kesempatan ini kita berbahagia karena kita di sekolah ini diberikan satu pengalaman baru yang disampaikan nanti oleh rekan kita Bapak Marius Lemonua, sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah ini merasa terimbas dan kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru terkait dengan budaya-budaya positif di sekolah. Oleh karena itu pada kegiatan ini kami selaku kepala sekolah sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan ini karena kami tahu kegiatan ini akan berimbas positif di sekolah kita dan hasilnya pasti akan berhasil positif. Setiap prosesnya agak panjang, kami yakin dan percaya akan menghasilkan juga output yang luar biasa, sehingga nanti di sekolah kita ini bisa kita terapkan budaya-budaya positif yang mesti kita laksanakan yang selama ini kita masih belum memahaminya. Kami selaku kepala sekolah sekali lagi mengatakan bahwa kami mendukung kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang lainnya kami menghimbau kepada kita semua untuk ambil bagian juga untuk bisa mendaftar sebagai calon guru penerak di angkatan berikutnya, sepertinya di angkatan 11 ya sudah terbuka, sehingga Bapak Ibu boleh mencoba lagi untuk bisa mendaftarkan diri, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menjadi salah satu calon guru penerak di sekolah kita. Sekali lagi kami sangat mendukung dan menyambut baik, dan sebagai dukungan kami sebagai kepala sekolah telah mengizinkan beberapa fasilitas sekolah untuk dipergunakan demi mendukung tercapainya apa yang dikehendaki di CGP ini. Demikian saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kembali kami menyapa kita dalam sapaan bahasa daerah kita Nias. Yahoo. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita masuk pada rangkaian acara keempat, penyampaian materi. Ini disampaikan langsung oleh calon guru penggerak angkatan 9, dalam hal ini Bapak Marius Lemonua SPD. Bapak disilakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya salah satu waktu yang sangat berharga termasuk kepada kami pribadi, terlebih-lebih dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru di sekolah kita. Tentunya ini menggambarkan bahwa kita menginginkan kemajuan, perkembangan, karya yang lebih baik untuk anak-anak kita, khususnya di SMP Negeri 1 Tuhin Birua. Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah tahu seperti yang sudah saya tampilkan di tampilan slide pertama ini, bahwa tujuan pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif, khususnya kita di SMP Negeri 1 Tuhin Birua. Adapun rencana kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini ada pembukaan, sudah kita laksanakan, kemudian ada ice breaking, presentasi konsep, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Saya pikir untuk ice breaking karena kita barusan juga sudah siap istirahat, jadi untuk mempersingkat waktu juga sepertinya lompati saja untuk itu. Capaian khusus modul pembelajaran sebenarnya yang sudah kami rancang ini ada 3 bagian, yaitu pertama, menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus, respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal
yang dijabarkan penerapannya pada modul ini, kemudian menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, kemudian hukuman penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman yang berpihak pada murid. Selanjutnya ketiga, mampu menyusun strategi-strategi, aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, serta menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya dari tadi ada satu keyword atau kata kunci yang kita dengar bersama yang mulai dari awal itu menjadi sebuah poin utama, yaitu tentang budaya positif. Tentunya budaya positif seperti kita tahu bahwa budaya itu adalah pembiasaan yang mengarah pada sisi positif yang bisa kita bahasakan secara kalimat sederhana, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya ini diawali sebenarnya kita mulai menyadari diri kita sebagai guru, dengan mencoba memikirkan tentang filosofi pendidikan yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana guru itu adalah hamba. Kita melayani murid dan menuntun murid. Kita sebagai guru sebenarnya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Tetapi yang paling penting di situ adalah kita harus tahu bahwa kebutuhan dari anak itu terdiri dari 2 kodrat yang tergabung dalam kodrat keadaan, yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak dan Ibu, tentunya seperti yang sudah saya uraikan tadi bahwa budaya positif itu ada beberapa yang perlu kita lihat konsepnya. Kita bisa lihat bersama konsep inti dari budaya positif itu. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Inilah nanti konsep-konsep ini yang akan bisa kita simpulkan menjadi sebuah budaya positif. Apa yang seharusnya kita laksanakan, apa tindakan-tindakan kita, yang mana semua berujung pada berpihak pada murid. Inilah yang selalu digaungkan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa semua apapun kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu bukan berpihak pada guru, tetapi berpihak pada kepentingan murid, yang tujuannya bagaimana kita mewujudkan murid yang selamat dan bahagia. Di sini bukan dikatakan pintar, tapi kata kuncinya adalah selamat dan bahagia. Mereka selamat dan juga mereka bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lihat di materi pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Tentunya kita sudah tahu, dan sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa saya di sini bukan lebih baik daripada Bapak dan Ibu. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Bukan berarti saya lebih baik, tapi kita akan mencoba berbagi. Yang semata-mata tujuannya adalah bagaimana kita mewujudkan anak didik kita semakin hari semakin lebih baik. Materi pertama kita pada hari ini adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu pembelajaran paradigma baru yang memfokuskan peserta didik sebagai pusat belajar dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, di mana pembelajaran paradigma baru ini memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan
serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya ini sedikit agak jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya realita di lapangan yang kita lakukan selama ini. Kita sebagai guru, saya merasa dan menyadari sebagai pribadi sendiri bahwa ketika kita mencoba menyampaikan pembelajaran kepada para siswa, terkadang kita mengeluh sendiri. Harusnya kita melakukan ini, tapi siswanya sepertinya kok seakan-akan mereka tidak mengikuti apa yang kita harapkan. Problematik sekali ketika kita masuk dalam kelas. Nah, artinya di sini kita mencoba meluruskan paradigma belajar. Kita bagaimana kita membuat pembelajaran dengan paradigma baru yang semuanya, karena dari awal kita harus mengakui bahwa kita generasi Y dan generasi X itu didoktrin ketika kita sebagai seorang murid, semuanya itu berpusat pada guru. Kita harus memahami bahwa dulu ketika kita belajar, semuanya itu apa yang disampaikan guru, apa yang diinginkan guru, itu yang dilakukan oleh murid. Tapi sekarang itu sudah berubah. Karena disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa ini kodratnya itu sudah harusnya kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru hanya menuntun. Kalau pernah dulu ketika kita masih kuliah, kita berbicara dan kita mendengar dengan namanya teori tabula rasa. Ya kan? Teori tabula rasa, dan kemudian ada namanya teori negatif. Tapi sudah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa paradigma itu jangan kita hanya berpikir tentang teori tabula rasa, menganggap murid itu adalah sebuah ibaratnya kertas putih. Tapi ini adalah gabungan dari teori tabula rasa dengan teori negatif yang kemudian digabung menjadi teori konvergensi, yang mana murid itu adalah ibarat lembaran kertas putih yang sudah ada bayang-bayangnya, kerjaan kita sebagai guru hanya menebalkan. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Laboratorium, bagaimana kita untuk mengatakan misalnya pembelajaran di dalam kelas. Nah, kita hanya mengikuti, oh ternyata ini yang kita gali potensi anak. Memang pekerjaan kita sebagai guru, kita merasa itu semakin ribet, tapi sebenarnya tentu dengan semangat kita, seperti yang selalu kita bincangkan di sekolah ini, bagaimana kita mewujudkan murid yang lebih baik. Dan itu dulu pertama, bahwa paradigma pembelajaran itu yang kita munculkan seakan-akan baru, tapi sebenarnya baru ini stok lama yang kemudian kita segarkan kembali, Bapak dan Ibu. Kemudian materi kedua, yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang mau kita lakukan? Disiplin. Kita sudah melaksanakan disiplin. Bahkan setiap upacara kita selalu mengingatkan janji siswa kepada anak-anak kita. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan atau tertib sekolah. Itu sudah. Tapi terkadang anak-anak kita masih dalam konteks itu sekedar mengucapkan tanpa melakukan. Nah, mari kita lihat. Ada miskonsepsi atau kesalahan konsep bahwa kalau kita lihat di gambar ini, ibaratnya kita yang mengatur kunci, ibaratnya adalah siswa, ini adalah guru. Jadi seakan-akan kita yang mengatur mereka, kita yang mengontrol. Berdasarkan dari teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu ilustrasi mengontrol murid, bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang Bapak dan Ibu, kita marah kepada siswa. Memang dalam satu sisi kita mengatakan, oh ini supaya karakternya lebih kuat. Tapi setelah dipelajari dan dicoba dianalisis oleh para peneliti dan para ilmuwan di bidang pendidikan, ternyata itu secara psikologi kurang tepat, Bapak dan Ibu. Kemudian kita merasa bahwa kita mengatur, sama seperti misalnya anak kecil, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begitu. Bahkan kata-kata tidak boleh itu ternyata merangsang dan masuk ke dalam pikiran, itu akan membuat anak tidak bisa ngapa-ngapain. Nah contohnya seperti anak kita sama ibu ini kan, sama ibu Ana gitu kan. Ketika dia tidak boleh, jadi anak berpikir, lalu apa yang mau saya lakukan? Akhirnya nanti si anak itu sampai besar,
dia akan diam terus, dia tidak bisa bernalar kritis karena semua dari awal itu sudah dipikirkan nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Makanya ketika kita di dalam kelas pun juga, ketika anak ribut bukan berarti kita tolerir. Bisa saja anak itu karena memang gaya belajarnya kinestetik. Jadi ya mau bilang apa? Hanya saja kita yang akan berpikir bagaimana cara gaya belajar dengan gaya belajar kinestetik itu bagaimana kita terapkan dengan metode pembelajaran yang lain. Karena di dalam kelas itu, apalagi kita yang di fase D saat ini, itu tiga-tiganya, dan saya sudah amati di beberapa kelas, gaya belajar siswa itu tetap ada di dalam kelas 3, yaitu gaya belajar kinestetiknya ada juga yang gaya belajarnya visual, dan ada juga yang gaya belajarnya auditori. Mungkin di lain waktu saya akan mencoba membahas itu kepada kita. Lalu, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol pada siswa? Di sini kita lihat ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Di sini, di dalam posisi tabel ini kita bisa melihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan itu yang sering kita lakukan. Kenapa sih kamu begini? Harusnya kamu begitu. Itu adalah teori yang kita paksakan, kita memaksa orang itu untuk melakukan seperti semau kita. Padahal kita beda. Kalau misalnya kita dalam diri pribadi kita, contohnya Pak Anggia SPDGR contohnya memaksa saya secara tidak langsung, ayo kita mau belajar begini-begini. Padahal saya juga tidak mau seperti itu. Akhirnya apa? Saya ikuti mungkin karena saya menghargai, saya takut, tapi tidak maksimal. Tapi kita coba dengan teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita memberikan kesadaran kepada mereka. Oh, ini loh sebenarnya. Jadi kita tidak memaksa, tapi memberikan kesadaran bahwa kalau misalnya kamu melakukan ini baiknya loh. Ini sisi negatifnya. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kita melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Contoh Bapak dan Ibu, kita terkadang melihat siswa terlambat, kamu salah, kenapa kamu sering terlambat, begini segala macam dan sebagainya. Tapi betul nggak dia melakukan tindakan itu karena dia suka terlambat? Kalau kita lihat, kan kemampuan masing-masing murid, kemampuan masing-masing orang tua, misalnya menyiapkan sepeda dari daerah desa Banua-Gaya yang jauh, apakah dia sengaja? Contohnya ada satu namanya berinisial M ya, yang sering kita proses, bahkan Pak Kepala juga pernah memanggil anak perempuan itu karena dia sering terlambat. Tapi kalau kita gali, pertama, orang tua kurang mendukung, pendidikannya juga tentang kesadaran tidak diasah sehingga dia menganggap biasa, kemudian selalu juga orang tuanya menyalahkan. Nah, kita sebagai guru mencoba mencari apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Mungkin dia caper. Ada anak kelas 91 itu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, maka kita tanamkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya ketika saya menyampaikan sesuatu kepada orang, saya sampaikan, tapi yang memastikan itu jadi atau tidak, dia sendiri. Contoh, kalau analoginya saya mau minjam uang kepada Bapak Anggia, Bapak Antilang Banua, saya pinjam uang. Kalau dia kasih, itu kan dia yang mengontrol dirinya untuk memberi atau tidak. Ketika kita juga memberikan pembelajaran kepada anak, kepada peserta didik kita, yang mengontrol diri dia bukan kita, tapi dia yang harus sadar membuka diri untuk menerima pembelajaran. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, terkadang kita misalnya, oh ya udah nak, kamu jujur nggak? Siapa yang rusakin sepeda? Sama seperti misalnya tadi pagi. Nah, dengan konsekuensi yang kita berikan sebenarnya itu kurang tepat kepada kita. Tapi apa? Tapi kita coba melihatnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Walaupun dengan nada kita, oh begini loh. Kalau tidak, kamu akan ada konsekuensi. Bagaimana kalau misalnya kita mengatakan kejujuran adalah hal yang penting? Mengapa kita harus membela yang salah? Ayo, jujur. Bagaimana misalnya kalau di dalam kondisi kamu seperti itu, sehingga nanti dia dengan tidak terpaksa mengakui kesalahannya.
Memang secara teoritis memang sangat mudah, tapi nanti kalau sudah biasa kita dalam kondisi-kondisi praktisnya memang agak mungkin mengalami kendala, tapi kita yakin dan percaya semua indah pada waktunya. Apakah makna disiplin? Karena kita selalu mengingatkan diri tentang disiplin. Ini berasal dari bahasa Latin, bisa kita lihat, yaitu disiplina itu sendiri adalah belajar, ya, belajar. Makna asalnya berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Ini adalah ahli filsuf dunia, ya, ahli filsuf dunia. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun di dalam budaya kita sebagai orang Indonesia, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada untuk mendapatkan kepatuhan. Seakan-akan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sebuah tujuan mulia. Kita sadari bahwa, Bapak dan Ibu, terkadang di sekolah kita, siswa hadir tepat waktu bukan karena mereka sadar dengan kondisi mereka hadir tepat waktu, tapi kenapa? Takut dihukum Bapak dan Ibu. Itu dia Bapak dan Ibu. Jadi kita harus merubah itu. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif? Kata kuncinya di sini Bapak Ibu adalah pendekatan tanpa kekerasan. Pendekatan tanpa kekerasan. Itu yang selalu digaungkan oleh Presiden kita ini, santun. Ya. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman. Ingat Bapak dan Ibu ya, tanpa hukuman dan hadiah. Hadiah itu apresiasi. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ini menarik Bapak Ibu. Pendekatan disiplin itu sendiri bukan mengenai anak peserta didik secara langsung, melainkan, nah ini dia yang paling menarik, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Pendekatan disiplin menitik beratkan pendekatan positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Bapak dan Ibu, disiplin ini bukan berarti mereka hanya berdiri di depan kelas, tapi disiplin dalam belajar. Bahkan Bapak dan Ibu, yang kita alami terakhir-terakhir ini sungguh ada kemajuan yang begitu pesat. Contohnya apa Bapak dan Ibu? Contohnya apa? Justru siswa kita sekarang menawarkan, Pak, kami ingin melakukan tarian budaya. Artinya mereka ada disiplin positif, yaitu belajar. Bahkan tanpa disuruh Bapak dan Ibu guru, artinya mereka sudah mulai sadar. Dan itu adalah benih-benih yang harus kita jaga, kita pupuk, dengan juga secara langsung memberikan keteladanan buat anak-anak kita. Apa nilai-nilai kebajikan universal? Langsung kita lihat. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Artinya universal ini bersifat global dulu. Ya, bersifat global dulu. Kemudian apa? Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi apapun perbuatannya, apapun tindakannya, itu pasti punya tujuan. Apapun, mau dia buruk, mau dia baik, itu ada tujuannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam, Bapak dan Ibu. Jadi bukan motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam. Nah, apa yang nilai-nilai yang kebajikan? Karena nanti kalau kita bedah lagi panjang dia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Beriman dan bertakwa tentu ini kita bicara masalah agama. Bagaimana akhlaknya. Kemudian mandiri, dia tanpa menunggu mungkin Bapak dan Ibu guru, dia bisa belajar sendiri, dia bisa berpikir sendiri. Kemudian bernalar kritis, gak lola Bapak Ibu. Sering itu kan lola, loading lambat. Tapi dia sudah berpikir lebih baik. Kemudian berkebinekaan global. Artinya berkebinekaan global ini
tidak dia rasis, sebenarnya rasis. Tahu rasis ya Bapak Ibu ya? Oh saya Kristen, saya tidak mau gabung dengan orang Islam. Atau saya Islam, saya tidak mau bergabung dengan orang Kristen dan sebagainya. Oh saya Nias, saya suku Nias. Dia suku Batak, ngapain saya bantu dia? Kita itu berkebinekaan global, ya. Harus ada toleransi, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian bergotong royong. Nah ini yang mulai berkurang. Khususnya kepada kita sebagai orang Indonesia, gotong royong ini. Individualisme sudah sangat tinggi. Makanya kita sebagai guru mencoba memunculkan ini kembali. Dan kemudian kreativitas. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lihat dengan nilai-nilai kebajikan ini, dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, mungkin bisa juga dinikmati. Tadi ada teman-teman juga bisa dinikmati yang sudah kita lakukan. Ya, kita melihat dari nilai-nilai kebajikan ini, kita coba ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan di teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak dan Ibu, ini sangat menarik. Kalau kita melakukan ini nanti, tentunya saya yakin dan percaya bahwa sekolah kita ini benar-benar menjadi sekolah ramah anak yang sangat berpihak pada murid. Kemarin Bapak Kepala Sekolah, saya sangat berterima kasih menyampaikan bahwa visi-misi kita coba rubah kembali sesuai dengan kurikulum merdeka yang berpihak pada anak. Dan itu juga dengan beberapa tim sudah mulai digores-gores dan sangat luar biasa ya. Mungkin nanti dirampungkan pada minggu depan ini. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sama seperti siswa kita ketika datang ke sekolah, bukan karena ingin belajar, tidak terlambat karena takut dihukum Bapak Ibu guru. Berarti kalau itu masih ada dalam pikiran anak didik kita, maka yang itu masih motivasi eksternal, motivasi di luar. Belum lagi masuk di dalam diri masing-masing, di dalam hatinya. Kemudian ada lagi, oh saya datang ke sekolah jadi harusnya tepat jam 7.10, saya akan datang setengah 7 supaya dapat pujian. Apalagi ada beberapa anak kita yang sering caper. Itu masih tujuannya atau motivasinya itu belumnya gitu, belum pas. Tapi apa harusnya, bagaimana kita menanamkan motivasi itu? Yaitu motivasi menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia sudah sadar ketika saya melakukan, ketika saya terlambat, konsekuensinya saya tidak bisa mengikuti pembelajaran, saya rugi. Itu dia. Kalau saya melakukan, saya akan seperti teman-teman saya bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ketika misalnya ada motivasi ini, ketika misalnya contoh, kita ambil contoh ya, terlambat. Bagaimana dengan posisi terlambat? Apa yang dilakukan Bapak dan Ibu guru? Selama ini kira-kira menurut Bapak anti lambat yang selalu dilakukan Bapak dan Ibu guru ketika terlambat siswa, biasanya kenapa Pak? Terima kasih Pak. Biasanya ketika saya memimpin apel ada siswa yang terlambat itu, ketika saya mewawancarai beberapa siswa yang mengatakan bahwa itu diakibatkan karena terlambat bangun. Sehingga itulah yang membuat anak-anak kita yang selama ini agak terlambat datang sekolah. Kenapa juga itu terlambat bangun? Karena memang jadwal mereka tidur di malam sebelumnya itu agak larut malam, sehingga itu yang mengakibatkan mereka, anak-anak kita ini terlambat bangun dan juga terlambat di sekolah. Yang kedua juga, saya Pak, kira-kira ketika Bapak itu ada konsekuensi nggak yang sudah Bapak lakukan? Misalnya dihukum atau apa begitu? Oke, konsekuensi yang
yang sering saya berikan buat anak-anak ini, tentu pertama yang saya lakukan adalah saya akan menyampaikan bahwa dari kelemahan yang saya ambil itu, bahwa harusnya saya berikan saran bahwa anak-anak kita itu nggak boleh tidur di atas jam 9. Itu yang saya sampaikan sebagai kata-kata, dan tentu dengan konsekuensi itu tentu juga saya memberikan yang namanya indisipliner ya, atau mendisiplinkan dia dengan cara apa? Dengan memungut sampah. Itu di pekarangan sekolah, gunanya juga untuk lingkungan sekolah supaya juga lebih adem kita melihat ketika bebas dari sampah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Artinya di sini anak terlambat, dia pasti tahu bahwa dia akan ada hukuman. Ada hukuman yang diberikan, contohnya adalah memungut sampah di lingkungan sekolah. Dalam konotasinya memang terkadang kita mengatakan itu adalah untuk mendisiplinkan anak. Oke, kita hold di situ ya, kita gantung dulu Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya, terima kasih kepada Bapak. Nah, terkadang juga ini Bapak dan Ibu, dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya dihukum oleh penghargaan ini? Kita lihat ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini waktu saya pelajari ini Bapak dan Ibu, saya terkejut. Ya, saya terkejut kenapa? Kok ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, kok jadi hukuman? Ini dia Bapak dan Ibu. Mari kita lihat ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang, meminta dorongan eksternal, ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, makanya hati-hati kita Bapak Ibu. Dampak dari pemberian penghargaan apa? Penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intensif. Contoh Bapak, sama-sama kita ini mungkin sebagian yang masih jomblo ya, masih belum nikah, tapi kita sebagian rata-rata sudah punya anak. Kalau kita sudah biasakan anak kita, nah, asal kamu merapikan tempat tidurmu, nanti saya akan beli kacang. Oke, pertama senang dia. 2 hari, 3 hari, coba besok kamu gak beliin kacang. Gak mau lagi dia buat seperti itu. Artinya apa? Secara kita tidak langsung menanamkan pada diri pribadi anak-anak kita bahwa semua itu harus ada bayaran untuk kepentingan pribadinya. Dan kalau kita tidak memberikan itu, maka tidak akan dilakukan lagi. Dan itu juga yang akan terjadi ketika kita melakukan pembelajaran di mata pelajaran apapun. Kalau kita selalu memberikan penghargaan apresiasi semacam barang, maka konsekuensi jangka panjangnya itu berakibat fatal kepada anak. Artinya motivasinya tidak lagi dalam diri. Oh, saya harus belajar besok, saya harus menjawab biar aku dapat permen. Tidak untuk kepentingan pribadi masa depannya, hanya untuk mendapatkan sesuatu barang. Dan itu juga bisa beresiko fatal kepada yang lain ketika kita tidak mampu lagi memberikan barang atau penghargaan. Itu Bapak dan Ibu. Nah, mari kita lihat. Jika misalnya ada sesuatu kesalahan kepada anak didik kita, maka kita suruh. Ini sering dan pernah saya lakukan, dan kita pernah lakukan, dan pernah saya alami. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sepertinya kita pernah melakukan itu. Itu kategorinya adalah hukuman. Padahal kita tidak boleh dalam tanda kutip menghukum siswa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini ya, hati-hati juga ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini salah tulis Pak. Karena terlalu saya impikan basket, karena ini impian saya, ternyata sebenarnya ini bukan basket tapi lapangan voli. Maaf, semoga ke depan kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan basket. Ini hukuman Bapak Ibu. Tapi kecuali kalau disuruh lari-lari ketika kegiatan olahraga, nanti marah guru pencas. Itu memang wajib karena untuk pemanasan. Tapi kalau misalnya kita suruh lari
sampai tersengal-sengal, ini sangat buruk. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah ketika misalnya waktu COVID kemarin. Itu juga hukuman Bapak Ibu. Kemudian, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Artinya, kamu melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab. Sebuah tindakan harus ada konsekuensi. Ini yang selalu ada dalam hidup kita. Tapi apakah nanti itu sesuai dengan pendidikan, pembelajaran, dan proses apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara? Nanti kita akan coba bahas pada materi berikutnya. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mohon maaf di sini untuk tidak mengenakan. Ini bukan mengenakan, tapi untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sebagian kan masih ada sepatu di dalam. Itu hukuman. Kamu hukum dia. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi, beda dengan di atas tadi Bapak Ibu. Karena itu guru penjas yang bikin. Karena tadi terlambat 10 untuk pelajaran penjas. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ini dia Bapak Ibu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sama ibaratnya seperti tadi, ada yang merusak sepeda temannya, kita marahi dia, itu adalah sebuah hukuman. Tapi kalau konsekuensinya mengganti atau memperbaiki, itu adalah konsekuensi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, kamu ini bodoh sekali dan sebagainya, itu menghukum secara psikis. Apalagi kalau kita memang kadang juga memberikan kopi manis, ya kan? Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Siapa sih anak yang nyaman ketika suruh mengganti kertas yang sudah dirusaknya? Walaupun dia juga itu konsekuensi, tapi memang dia tidak nyaman. Karena memang pada dasarnya anak kita sendiri pun ya kalau rusak ya rusak. Walaupun itu bukan milik kita. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Makanya terkadang saya coba cek tadi Bapak Ibu kemarin di kelas 7, Bapak tidak sebut kelas 7 apa, ternyata anak kita menggelari Bapak dan Ibu gurunya. Ada namanya Ibu Gaya, ada namanya kemarin itu lagi Bapak Galumo. Itu saya bilang, jadi nama saya itu kan di kalian apa? Mereka diam semua, mungkin karena saya yang ngecek. Jadi mereka nggak sampaikan sama gue. Saya bilang sama mereka, jangan-jangan karena saya Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, saya Bapak sering panggil kalian. Nanti kalau bilang, ada yang mereka bilang, Bapak tugas. Kenapa Bapak tugas? Karena sering. Ada lagi Bapak dan Ibu, Bapak skater. Bapak skater. Jujur Bapak Ibu, saya kan jujur. Ya, saya sengaja tidak pakai mic untuk menyebutkan itu. Nah, jadi memang agak unik-unik. Dan kita juga coba terus evaluasi. Artinya jangan kita tegur siswanya dulu, tapi kita benarkah yang sudah kita lakukan? Kok bisa menyebutkan kata-kata itu? Ini Pak, yang lain jangan bilang. Tapi saya mencoba memberikan motivasi kepada mereka. Oh ini loh, Bapak dan Ibu, konsep dan hukuman itu konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi kalau kita perhatikan ini Bapak dan Ibu, ini lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Ya, lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Tapi ada lagi yang lebih baik Bapak dan Ibu. Ya, ada yang lebih baik. Apa itu kira-kira? Hukuman adalah, secara definisinya kita lihat, tidak terencana tiba-tiba. Sama seperti contoh ribut, berkelahi ya kan? Kita tanya dulu ya kan, kita juga lagi kamu tak 1-2 kali. Hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Saya secara pribadi pun menyadari, karena saya terkadang ketika sudah marah saya bilang, saya tidak mau tahu. Yang penting kamu kan yang melakukan itu. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Kemudian ada terancana sesuai
tahu nggak kesalahan kamu? Sudah rusak buku temanmu. Ya, kamu ganti. Karena itu konsekuensi dari sebuah tindakan. Kemudian, sikap guru selalu memonitor murid. Bapak dan Ibu, bagaimana kalau orang selalu melihat-lihat kita, menatap kita, mengawasi kita, risih nggak Bapak Ibu? Tentu risih. Jadi seakan-akan kita, ya maaf cakap, CCTV aja terkadang kita merasa risih gitu. Walaupun itu juga untuk keamanan kita. Lainnya, sebentar-sebentar kita coba lirik, jangan-jangan nanti yang saya buka ini di zoom juga dari bagian operator, dilihat pula apa yang saya tonton begitu. Nah, tapi apa yang lebih baik itu adalah proses namanya restitusi. Proses restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi bagi diri sendiri. Artinya, dia yang memunculkan apa yang mau dia lakukan, apa yang dia sadari setelah tindakan itu, dan apa hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki daripada permasalahan itu. Materi keempat, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang harus kita coba gaungkan di dalam kelas kita masing-masing, terutama ini mungkin wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Ini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Kok lagi ada muncul namanya keyakinan kelas? Apa bedanya? Kalau bahasa daerah kita itu mana ya beda-beda. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena terkadang kita menggunakan helm karena peraturan, artinya takut ditilang. Iya kan? Nah, harusnya kita memakai helm bukan karena takut ditilang. Ya, mudah-mudahan kita tidak terjadi apa-apa. Tapi kita sadar bahwa helm itu digunakan untuk menjaga kita ketika terjadi benturan di kepala. Itu namanya kesadaran diri kita. Tapi kalau hanya ke gunung stoli, ke kota, pakai helm karena takut ditilang, ya kita belum ada kesadaran kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mari kita lihat. Peraturan kelas, kemudian lebih besarnya adalah keyakinan kelas, muncullah lingkungan positif dan budaya positif. Mari kita lihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tapi ketika keyakinan itu kita mengarahkan langsung ke tanggung jawab. Artinya, dia punya rasa bertanggung jawab. Karena terkadang, contoh buku ini, ya udah. Kalau peraturan, dia melakukan itu karena aturan, tapi ini dia melakukan tanggung jawab itu karena memang sadar. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinannya? Ya kita harus mengatakan kepada orang lain, jangan mengganggu ya, tapi apa? Mari sama-sama menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, punya komitmen, itu keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau bergiliran, menghormati orang lain. Jadi di sini ada kata-kata yang lebih soft, dia lebih santun, lebih halus. Nah, ini ada satu contoh desain keyakinan kelas yang akan misalnya bisa kita tempelkan di masing-masing kelas. Saya coba itu di kelas karena saya bukan wali kelas. Tapi saya coba mulai pelan-pelan itu di kelas 71 karena itu menjadi sebuah model kelas juga yang akan coba saya kembangkan. Contohnya ini, contoh desainnya. Hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar, belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, jujur dan mandiri, saling menghormati dan menyayangi, bersikap baik, ramah dan santun.
hadir tepat waktu, itu artinya datang tidak terlambat. Tapi kita mengatakan supaya energi negatif itu tidak muncul. Jangan kita buat jangan, dilarang, tapi kita dengan kata-kata yang positif. Setiap kata-kata yang positif akan mempengaruhi juga jiwa-jiwa kita menjadi lebih positif. Kemudian apa? Ini, ternyata Bapak dan Ibu, saya melakukan pengamatan dan mencoba menggali lebih dalam. Kemarin ada satu anak di kelas 71. Ternyata setelah dari bulan Juli kemarin, dia kena bulian, teman-teman. Dia kena bulian. Dan itu ketahuan ketika ada orang di dalam itu yang sengaja mencoba membela dia walaupun dengan cara yang salah. Karena dia di kepalanya didorong, kemudian kursinya dilepas. Tiba-tiba ada satu anak yang akhirnya marah dan membela dia. Tapi teman-teman yang lain menyerang si anak yang membela ini. Akhirnya kemarin Bapak proses, saya proses. Akhirnya mereka baru sadar. Saya bilang, coba kalau dalam diri pribadi kalian. Akhirnya jujur si anak ini. Saya bilang, kenapa nggak bilang dari kemarin? Nggak ada yang bela saya, Pak. Padahal kita apa loh? Dan saya diskusi dengan wali kelasnya. Dan memang wali kelasnya selama ini juga sudah pernah bertanya. Tapi anak itu tidak jujur. Padahal dia sudah benar-benar, kalau menurut saya sudah sakit secara fisik, ditendang, kepalanya juga digoyang-goyang. Itu tanpa sadari. Tapi setelah saya berikan penguatan dan saya tegur teman-teman, akhirnya ada sebagian itu bahkan berinisiatif meminta maaf secara langsung kepada si laki-laki ini. Nah, bagaimana kita melakukan pembentukan ke yakinan kelas ini? Caranya Bapak. Dia bersifat tidak begitu konkret ya, tapi dia abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya, pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, baru banyak-banyak. Nanti tiba-tiba 20, 30, tak perlu. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan kemudian yang paling terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, kenapa Bapak Ibu kita membuat itu? Karena ada namanya kebutuhan manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Baik kita, siswa dan lain sebagainya. Mari kita lihat Bapak. Nah ini dia. Ada bintang, ada lope-lope, ada balon, ada kebebasan. Ini saya buat simbolnya lebih unik ya. Kebutuhan dasar manusia itu pertama sekali itu adalah bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan hidup ini? Pertama adalah penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dan masing-masing manusia butuh ini. Masing-masing ini manusia ini butuh dengan kondisi ini. Mari kita urai satu-satu Bapak dan Ibu. Bertahan hidup secara fisiologis, secara biologis, dan juga secara psikologis. Kita bertahan hidup di situ. Artinya gini, kalau misalnya kenapa sering orang ketika dimaki dia akan membalas karena dia juga bertahan. Saya juga orang kok. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, hubungan dan koneksi sosial. Terkadang kita tersenyum kepada teman supaya apa? Kita juga punya hubungan yang baik. Coba kalau misalnya kita saya bertemu dengan Bapak bagian keuangan contohnya, dia cuek-cuek aja, saya merasa saya kayaknya ada sesuatu. Dan itu rasa penasaran itu memunculkan kita kegelisahan, keresahan dan tidak terjawab. Bahkan kita sepertinya mungkin tidak nyaman dalam diri pribadi kita. Kemudian tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana kita bergabung. Itulah namanya kasih sayang dan pengen diterima. Makanya anak-anak kita terkadang caper juga karena dia tidak merasa diterima di keluarga. Kemudian penguasaan. Apa artinya penguasaan? Yaitu dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Makanya terkadang Bapak Ibu, ketika dia nanti sudah besar,
Kalau dia tidak dikasih dulu di depan, terkadang tersinggung. Itulah efek-efeknya pembelajaran dulu yang negatif. Padahal ya sebenarnya itu biasa-biasa saja begitu. Kemudian kebebasan. Mungkin saya ambil contoh lah. Ibu-ibu di sini terkadang marah gak sama suami? Pasti ya. Kenapa? Karena terkadang tidak dibebasin. Padahal dia sekali juga lah, saya juga mau joget-joget kok dia apa ya kan? Saya ini manusia. Tapi ketika misalnya terkadang kita loh kok kamu suami saya kok ini. Begitu juga dengan anak didik kita. Jadi kalau misalnya saya terkadang di kelas, mereka kalau misalnya sudah jam-jam 12 siang, kita juga terkadang bebasin mereka ice breaking, kasih gerak dulu. Kenapa? Udah lapar, apalagi kalau matematika, udah IPA, kita lagi bicara masalah, ya kita bicara ketuhanan, bilangnya apa Tuhan dulu, udah lapar ini, ya. Jadi kita berikan mereka kebebasan dan kemudian kesenangan. Bagaimana mereka menerima kita sama seperti ketika kita punya musuh, mau bagus pun yang dikatakannya, kita tidak akan terima karena kita sudah tidak senang. Itu apa? Kita ambil contoh. Ibu Dani sedang menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun dia memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Maka apa katanya? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi ke Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh pun tidak terlalu baik untuk pembelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab. Dan itu sering. Tidak tahu tuh. Ibu Dani pun menjawab, gimana nih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan ya sama ibu? Dan Fajar pun dia membisu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar di situ? Kalau misalnya kita lihat tadi, kebutuhan tadi ada tanda kebutuhan. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Kalau kita lihat dari kasus Fajar ini, dia acuh tak acuh. Dia mungkin kasih sayang, kemudian tidak mendapatkan kesenangan. Sama seperti kita waktu sekolah. Kasus itu aja, catat, udah. Nah, bagaimana kita sebagai guru nanti menciptakan ini dan kita lihat kebutuhan dasar murid-murid kita mengacu pada yang kelima ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa kita sebagai guru di sini? Karena kita tadi bilang bahwa kita ada juga namanya teori kontrol. Ini Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Tadi kan ada posisi kontrol ini terdiri dari 5 Bapak Ibu. Ada namanya penghukum, guru sebagai penghukum. Ya, mungkin saya di belakang ini ya biar lebih saya lihat juga. Guru sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, pembuat orang merasa bersalah ini tadi seperti yang bisa dilakukan oleh ini Ibu Dani. Kenapa? Katanya gini, kamu Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Seakan-akan kita menyalahkan si Fajar adalah kamu gak kasihan gak sama saya? Saya udah capek-capek, artinya menyalahkan si Fajar hanya ya supaya artinya kita menyalahkan dia karena kita padahal kita yang belum maksimal begitu. Nah, apalagi Bapak Ibu, teman. Nah, terkadang memang kita menganggap ini anak-anak kita sebagai teman kita. Tapi hati-hati Bapak Ibu, terkadang karena kita ajak anak-anak dan sebagai teman, terkadang juga anak-anak bagaimana? Itu yang sering terjadi. Bisa saja dia merangkul kita begini. Bisa Bapak. Sepertinya tidak ada
Patas gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa lagi? Pemantau. Kita sebagai pemantau di sini. Dan yang paling bagusnya adalah sebagai seorang manajer. Nah, kita lihat motivasi guru berbuat. Guru berbuat ketika penghukum apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Itu ciri-ciri penghukum Bapak Ibu. Hati-hati. Kita sudah melakukan ini. Saya termasuk. Ya, memang secara teoritis mudah. Tapi kalau secara prakteknya memang agak susah ini Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu? Oh, ternyata pernah di bawah ini di belakang kan? Berceramah, membuat orang merasa bersalah seperti tadi, berceramah dan mengatakan seharusnya saya kecewa dengan kamu. Kemudian teman-teman menjadi teman membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Pemantau ini dan menghitung ini yang sering memberikan konsekuensi kepada siswa. Contoh tadi, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Tahu Pak. Apa? Jadi kira-kira apa yang kamu lakukan? Begini, itu sebagai konsekuensi. Tapi manajer apa? Mengajukan pertanyaan itu nanti kita akan bahas di segitiga restitusi Bapak. Hasil yang didapatkan pada kali ini ketika menghukum, hasilnya menciptakan orang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kenapa dia berbohong? Takut. Hasil ketika membuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Teman, ketergantungan. Contoh, sama seperti teman, minta jawaban teman, minta ini. Ketika tidak ada lagi, sama seperti Pak, saya tidak siap. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya bantu. Artinya apa? Nggak ada kemajuan. Kemudian, minimallah kita di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi lebih baik ini menguatkan pribadi. Jadi murid kita akan semakin dikuatkan, semakin mandiri. Benar-benar mobil pelajaran Pancasila. Apa pernyataannya? Seperti yang saya bilang tadi, saya kecewa kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah dilakukan demi ibu. Ini pernyataan di mana kira-kira Bapak Ibu? Di mana kira-kira Bapak Ibu? Di sini membuat orang bersalah. Nah, kemudian kalau ini saya kecewa, itu adalah membuat orang bersalah. Kamu tidak benar, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya kita coba gali dia orang yang bertanggung jawab. Kamu selalu paling terakhir. Hana saya dulu. Nah, itu dia. Itu juga adalah penghukum. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini proses segitiga restitusi ketika kita mencoba melakukan penyelesaian masalah bagi anak kita. Ini dia. Ini kenapa tidak ada yang mengatakan pertama, kedua, ketiga? Karena kita bisa kolaborasikan, bisa kita naikkan ke atas dulu ini, dan terakhir ketika kita menyelesaikan masalah. Kita lihat dulu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat berdasarkan Gosen pada tahun 2004. Lihat, validasi tindakan yang salah. Pertama dulu, ketika misalnya ada anak yang kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Apa caranya? Contohnya ketika kita panggil, gak apa-apa nak, kamu bicara aja, bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Artinya kita tenangkan dulu pikiran kita. Gak apa-apa, kamu bicara aja. Misalnya dia sudah berkelahi dan kita panggil. Karena sudah takut dia tidak bakal ngomong. Jadi kita buat dulu namanya menstabilkan identitas. Ya udah, gak apa-apa. Coba dulu cerita, begini. Bapak juga pernah melakukan demikian. Nah, baru kita apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, apa itu memvalidasi tindakan yang salah? Pertama tadi kan, ketika ada anak yang berkelahi. Oh, kamu udah berkelahi? Iya, begini. Ya udah, apa? Bapak juga waktu sekolah
dan melakukannya. Tarik nafas dulu ya nak. Nah setelah itu kita baru maju. Setelah kita tenangkan dia, baru maju. Kita validasi. Oh berarti kamu udah berkelahi. Berkelahinya gimana tadi? Nah, oh gitu. Berarti gimana menurut kamu? Nah ketika dimana menurut kamu itu sudah mulai mengarahkan dia ke apa? Menanyakan keyakinan. Ketika kamu melakukan itu, merasa bersalah nggak sekarang? Pastikan kalau sudah tenang emosinya apa? Dia akan mulai berubah. Dan dia akan mengungkapkan sendiri apa yang mau dilakukan. Dan saya yakin dan percaya sebenarnya kita sudah melakukan ini. Hanya mungkin kita akan coba tingkatkan terus di kemudian hari. Nah, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mau jadi preman begitu? Ketika kita sudah sampai di sini. Ketika kita menanyakan validasi, apa kata-katanya? Apa kalimat-kalimat yang tepat di situ? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan begitu. Kamu kan pasti punya alasan kenapa sampai kamu tonjok dia. Nah, dia akan bercerita. Dengan yang pertama baru siapa? Menstabilkan identitas. Apa itu? Semua juga orang punya masalah cerita sehingga dia bisa lebih kuat. Nah, kalau kita lihat restitusi seperti apa, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya? Memperbaiki kesalahan mereka. Dan bagaimana kita lakukan itu, tentu sebenarnya kita tidak bisa melakukan hanya segampang begitu saja. Tapi kita bisa lihat ini tuh. Ciri-cirinya apa? Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran. Ini di atas. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, apa tujuan daripada restitusi ini Bapak Ibu? Ini dia. Segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Mari kita lihat contohnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, untuk menstabilkan ini ciri-cirinya, kita akan mengatakan, sebenarnya berbuat salah itu adalah hal manusiawi, wajar-wajar aja. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak mau tahu lah, tidak tertarik siapa yang benar, siapa yang salah. Ya? Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada diri orang lain? Itu kita stabilkan dulu, kita kuatkan dia dulu. Nah, baru kemudian, di sini dia pelan-pelan kita masuk. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Saya senang loh kan? Cuma aja tadi kalau misalnya kamu tendang dia, padahal kamu lebih besar loh dari dia. Nah artinya kan dia mulai terbuka. Sekarang kan kita memberikan pujian kepadanya, padahal kita lagi mencari, memvalidasi kesalahan. Coba bayangkan tadi. Untung aja sebenarnya kamu segi apa, kamu udah belajar karate. Wah kamu udah luar biasa. Tapi gimana? Nah kita lanjutkan ya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Ternyata mungkin seperti yang saya bilang tadi, dia membela temannya yang sudah dibully. Coba langsung misalnya kita pupak gitu. Padahal dia melakukan demi kebaikan temannya. Kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mau nggak kamu cari jalan belajar lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok? Artinya kan dia mulai menyadari itu. Kita validasi kesalahannya. Nah, kemudian bagaimana kita menanyakan keyakinan? Anak melihat kesalahannya bukan dengan norma sosial, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nah, pada saya di situ kita mulai masuk untuk memberikan keyakinan jelas bahwa ada hal yang harus diperbaikinya begitu.
Nah, demikian saja Bapak Ibu. Ini kita ada refleksi. Apa yang ada dalam benak Anda tentang materi yang baru saja diterima? Kira-kira mungkin ada masukan, atau mungkin kira-kira setelah saya jelaskan dengan ketidaksempurnaan saya juga menjelaskan, mungkin ada apa yang ada di pikiran, oh ternyata ini loh selama ini. Mungkin Pak An, satu kalimat saja Pak. Mungkin ada kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak selama ini? Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Marius yang telah memberikan kesempatan terhadap materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Berdasarkan penjelasan Bapak, baik dari kita pendidik maupun yang kita didik, sering terjadi kebincangan hal ini Pak. Dan kami sadar, saya sendiri sadar tentang hal yang baru ini yang disampaikan Bapak berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan guru bergerak selama ini. Satu hal yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana tindakan kita sebagai guru terhadap beberapa masalah siswa ini yang tidak bisa ditolerir. Contoh dalam hal ini, dalam segi perkelahian, andai kata terjadi perkelahian hanya mungkin sebatas itu saja, mungkin tidak masalah. Tetapi bagaimana kalau di luar dari kewajaran? Nah, apakah kita hanya mengatakan kepada dia, mengapa Anda memukul dia, mengapa kepalanya pecah, bagaimana solusinya? Pasti kedua belah pihak tidak akan menerima. Bagaimana tidak ada hal tersebut sebagai kita seorang guru? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita seorang pendidik ini merombak tingkah seperti anak didik ini. Contoh, memang kebiasaannya katakanlah membuang sampah, katakanlah tidak bisa tahu apa-apa dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru, atau hanya kita mendampingi saja, atau hanya kita begini. Mengapa selama ini, mohon maaf ini kepala sekolah, tidak akan saya sebagai seorang guru beberapa akhir ini hanya saya memberikan pujian kepada beberapa orang siswa, hanya saya mengatakan oh ya baik. Mengapa kami atau saya bertindak dalam hal ini serba salah? Mengapa serba salah? Karena kita memukul salah, kita menegur salah. Nah, bagaimana dalam hal ini membenahi sehingga kalau kita biarkan seperti itu saja, saya yakin itu hanya teori yang disampaikan kalau tidak ada tindakan. Demikian yang saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh ada 2 poin tadi ya Pak ya. Artinya pertama, bagaimana kalau misalnya tindakan yang tidak bisa ditolerir. Semuanya sebenarnya tindakan itu tidak bisa ditolerir Pak secara hukumnya kalau itu mengganggu orang lain. Hanya saja tadi coba ya kita coba pahami bersama. Ini bagaimana kan pertama kita memvalidasi contoh perkelahian. Kita validasi dulu. Kita tanya kenapa dia berkelahi. Karena kan tidak senang, ya kan? Oh, semua orang juga bisa melakukan itu. Kemudian kita menanyakan dia, menstabilkan dulu identitas. Tapi di sini nanti dia apa Pak? Mulai sadar di sini. Keyakinan apa yang kamu buat itu? Gimana kalau misalnya di pribadimu? Pasti kan dia akan mengatakan, iya Pak, saya juga ketika dipukuli bonyok-bonyok begini, saya tidak terima. Oh begitu. Lalu menurut kamu, apa yang sudah kamu lakukan bagaimana? Dia yang langsung menyadari bahwa dia harus melakukan tindakan lebih baik. Contohnya, mengajak anak itu untuk ke puskesmas. Atau memang sudah sadar diri, sama seperti ada orang tua kan di sini kemarin. Sudah sadar memang dia
mohon maaf Bapak Ibu, kami menyadari bahwa anak kami sepertinya kurang cocok lagi, tapi dengan tidak marah. Dengan tidak marah. Dengan tidak marah begitu Bapak. Nah, artinya memang proses ini Bapak tidak bisa hanya dilakukan satu orang. Contoh, ketika apel pagi aja Bapak, mau Bapak apapun yang lakukan, bagaimana dengan yang lain? Makanya ini ada namanya nanti kolaborasi. Saya bersyukur teman-teman sedang juga berjuang untuk mengikuti tes awal untuk mengikuti apa namanya itu ya di PPG, CPG, CGP angkatan 9. Jadi nanti kita pelan-pelan akan berkolaborasi tentang hal itu. Nah, pertanyaan kedua tadi Pak. Nah, kebiasaan itu, nah itu dia prosesnya ini memang cukup panjang Pak. Itu kita mulai dari kita berikan teladan dan seperti yang kita bahasakan sila awali-wali. Itu memang prosesnya. Prosesnya apakah mudah? Tidak. Prosesnya panjang. Pertama adalah kita harus saling berkoordinasi, harus saling berkolaborasi, kita harus sepaham, dan tentunya ini di bawah komando pimpinan kita terbaik, Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya pikir Bapak dan Ibu, berhubung juga waktu kita sudah sangat terbatas karena kita ada beberapa kegiatan lain, jadi saya mengharapkan nanti Bapak dan Ibu sekalian di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Namun demikian saya sampaikan kepada kita sebagai kesimpulan bahwa budaya positif ini bisa dilakukan dengan kerjasama tim dan kolaborasi kepada kita semua. Mari kita wujudkan pembelajaran di sekolah, khususnya kita di SMP Negeri 1 TMB 2, pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan murid yang selamat dan bahagia. Dan kita juga jangan lupa bahwa kita sebagai guru harus benar-benar menguasai trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yahoo. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, kepada Bapak Ibu sekali lagi berikan aplaus kepada Bapak Marius Telabanoa. Ya baik, terima kasih penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Marius Telabanoa. Semoga dengan penyampaian materi ini kita di sekolah bisa mendapat pengetahuan dan pengalaman yang baru setentang dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Marius Telabanoa. Sekarang kita masuk pada acara yang kelima, yaitu kata penutup. Ini disampaikan oleh Bapak Felix Nazar. Bapak disilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita, Nias. Ya Om, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Lek, Bapak Ibu Guru, staf dan seluruh kita yang hadir di sini, terlebihlah yang kami sayangi, Bapak narasumber kita pada hari ini, Pak Marius Telabanoa SPD, sebagai guru penggerak khususnya di SMP Negeri 1 TMB 2. Pada saat ini kami berterima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada kami, hingga menjadi satu motivasi bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran
pada hari-hari yang akan datang. Gitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah meringankan langkahnya dan waktu untuk bersama-sama dengan kegiatan ini, sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kita juga sebagai Bapak Ibu guru dengan kegiatan ini sudah ada modal untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan kami sampai kita kembali. Selamat siang, Yahoo! Terima kasih kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Felix Nazara. Dan dengan berakhirnya kata penutup, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami dari pembawa acara, apabila ada kekurangan kami, kelemahan kami selama kami membawakan acara di tempat saat ini, kami mohon maaf. Dan akhir kata, saya sapa kita kembali dalam bahasa daerah kita Nias, Yahoo! Yahoo! Bubar.